Kalau Jokowi turun gunung, artinya ada situasi genting di kubu mereka yang harus segera diatasi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Saya mau tanya satu hal. Apakah dulu kalian pernah mendengar narasi Jokowi didorong menjadi sekjen PBB setelah pensiun? Ada satu orang, relawan Jokowi yang mendorong Jokowi menjadi sekjen PBB ketimbang menjadi pemimpin partai politik. Selain itu, pada Januari 2023 ada berita hoax di mana para pemimpin dunia mendesak agar PBB menunjuk Jokowi menjadi sekjen PBB. Kalau kalian ditanya, apakah Jokowi pantas menjadi sekjen PBB, kalian pasti bakalan geleng-geleng kepala sambil tertawa. Sekarang kalian sudah sadar, Jokowi tidak sebombastis yang dipercaya banyak orang. Bahkan Jokowi makin kesini makin mendowngrade dirinya setelah pensiun. Jokowi jangankan menjadi sekjen PBB, dicalonkan aja pun tidak mungkin. Dan perlu kalian ketahui, hingga tahun terakhir menjabat, Jokowi tidak pernah hadir secara langsung di sidang umum PBB. Selama 2 periode menjabat, dia selalu mengirim perwakilan, mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri. Ini memang mengundang pertanyaan, kenapa Jokowi tidak pernah hadir secara langsung? Tidak ada penjelasan dari Jokowi. Tapi sekarang kita paham kok. Melihat kapasitasnya, Jokowi hanya akan membuat malu. Jokowi pernah di sidang umum PBB, tapi hanya secara online pada tahun 2020 dan 2021 saat pandemi COVID. Dengan rekam jejak model begini, jangan harap dicalonkan jadi sekjen PBB. Pendukung Jokowi, tolong jangan bermimpi terlalu tinggi. Dengan informasi ini, saya juga sadar ternyata Jokowi jarang atau tidak terlalu berani ke kampus. Polanya sama. Kalau diskusi yang berat-berat, Jokowi sepertinya tidak sanggup. Kepalanya mungkin bakal pusing 7 keliling. Mungkin kalau diskusi tentang the power of bansos, Jokowi adalah contoh yang inspiratif. Jokowi sebagai mantan presiden yang konon katanya salah satu presiden terbaik di negara ini, yang katanya bapak infrastruktur, yang katanya berhasil membangun negara ini ke level yang lebih tinggi, sudah selayaknya dia bermain di level yang lebih tinggi setelah pensiun. Harusnya Jokowi main di level internasional, jadi pembicara di seminar, event, atau diskusi di negara luar. Ini bukan menyindir ya, tapi ini merujuk pada rekam jejak Jokowi yang dulu dapat banyak pujian di dunia internasional. Kalau kalian tidak percaya, buktinya banyak. Ada banyak media asing yang memuji kepemimpinan Jokowi. Majalah Time pernah memasang foto Jokowi di cover depan dengan judul A New Hope, yang artinya sebuah harapan baru. Pokoknya ada banyak deh. Jokowi juga cukup populer di kalangan pemimpin dunia. Jokowi pernah dipuji karena penyelenggaraan Asian Games 2018 dan KTT G20 di Bali yang terbilang sukses. Harusnya gampang bagi Jokowi kalau mau mengupgrade dirinya ke level yang lebih elit. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, seminar, event, diskusi, jadi pembicara top atau keynote speaker skala dunia. Tapi sayangnya Jokowi malah turun level. Sekarang, setelah pensiun, mainnya malah seputaran kampanye. Jadi juru kampanye, calo kampanye, pokoknya jualan kampanye deh. Beberapa hari lalu, Jokowi ikut kampanye bersama dengan Ahmad Lutfi selama 2 hari di beberapa kota di Jawa Tengah. Bahkan Jokowi naik mobil dan bagi-bagi kaos ke warga. Dan jangan lupa, ada kemungkinan Jokowi akan ikut kampanye akbar Ridwan Kamil di Jakarta. Dua paslon ini yaitu Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi punya kesamaan yaitu elektabilitas melorot dan disalib lawan. Dan menariknya, Pramono Anung dan Andika Perkasa, dua lawan berat mereka, elektabilitas makin meroket. Mau tidak mau Jokowi terpaksa turun gunung. Jokowi yang selama ini di Solo terpaksa diseret ke berbagai daerah untuk jualan kampanye. Ini jelas bukan kehidupan pensiun, tapi kehidupannya menyedihkan
karena tidak bisa move on dan terkena post-power syndrome. Kata orang, kekuasaan itu seperti candu dan bikin ketagihan. Jokowi salah satu yang terperangkap, yang tidak bisa berdamai dan melepaskan apa yang sudah berlalu. Sampai sekarang masih aja sibuk cawe-cawe. Coba tanya pada pendukung Jokowi, katanya cocok jadi sekjen PBB. Masa sekarang cuma bagi-bagi kaos? Apakah mereka tidak malu? Jokowi levelnya sangat rendah. Dengan turun gunung ikut kampanye, Jokowi malu-maluin diri sendiri. Atau mungkin memang begitulah levelnya Jokowi selama ini. Jokowi kelihatan enggak level bermain di skala internasional. Levelnya kelas lokal jadi juru kampanye. Era SBY tidak pernah seperti itu, ikut kampanye dan pamer pendukung. Selama ini Jokowi disebut lebih baik dari SBY, dan sekarang kita sadar ternyata malah sebaliknya. Setelah pensiun, wibawa Jokowi rontok. Jiwa kenegaraan hilang entah kemana. Dia tidak lagi terlihat kayak pemimpin, lebih terlihat kayak orang biasa yang suka main presiden-presidenan. Kalau Jokowi ikut turun gunung mendukung Ridwan Kamil, menurut saya ini enggak nyambung. Jokowi tidak laku di Jakarta. Bagi Ridwan Kamil, mungkin Jokowi adalah kartu pamungkas terakhir. Dia sudah pusing karena tidak berhasil merangkul warga Jakarta. Jokowi terpaksa diimpor dari Solo. Kalau Jokowi tidak punya kepentingan, tidak mungkin Jokowi mau ikut kampanye bersama Ahmad Lutfi, apalagi Ridwan Kamil. Ternyata mantan presiden kita ini sangat low quality. Dan parahnya, ini akibat ulah dia sendiri. Dia yang membuat dirinya jadi begini, level rendah. Padahal dulu menjelang pensiun, pendukungnya sudah koar-koar, dia itu sudah masuk level internasional. Dari presiden lalu menjadi tukang promosi calon kepala daerah. Gimana ya? Rasanya kayak aneh gitu. Turunnya jauh banget. Tapi ya sudahlah, pendukung Jokowi tidak akan sadar. Mereka tetap akan mendukung dan merasa bangga. Mungkin kalau misalnya Jokowi nyalon jadi lurah, mereka tetap bangga. Yang dikhawatirkan adalah alasan Jokowi ikut kampanye. Di mana ada Jokowi, di situ ada bau tidak sedap. Kalau Jokowi turun gunung, artinya ada situasi genting di kubu mereka yang harus segera diatasi. Takutnya ini menjadi tanda di pilkada nanti, terutama di Jakarta dan Jawa Tengah, mereka bakal mati-matian dalam arti yang negatif. Di Pilpres, kita sudah melihat apa yang bisa dilakukan Jokowi dan itu bisa terulang lagi di pilkada. Ini bukan berita bagus, tapi semoga saja rakyat tersadarkan. Saya juga melihat ada narasi jangan pilih calon pemimpin yang didukung Jokowi. Lumayan masif. Dan yang terpenting, pilkada harus dikawal dengan baik. Bagi yang sudah muak dengan gerak-gerik Jokowi, tanggal 27 nanti adalah kesempatan terakhir. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.